Pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan tentang nama-nama lain dari surah Al-Bayyinah. Nama yang paling populer ya Al-Bayyinah itu. Cuman ada yang memberi nama Al-Qayyimah, ada yang memberi nama Munfakin, dan lain-lain. Nah, sekarang baru kita ngaji isi dari surah Al-Bayyinah. Ini kalau pas ngaji ngapalin satu ayat, maksudnya bukan kok maju satu-satu. Ya, Satu ayat, insya Allah hafal ya? Ya, bisa. Insya Allah. Tapi kalau mau, masalahnya itu mau dan tidak mau. Ya ngapalin sendiri-sendiri. Kalau ntar kalau maju atu-atu, yo yang hadir berkurang lagi. Lah ya kan apa adanya kan saya ngomong ya. Iya. Berapa bulan yang lalu kan begitu ya. Lah iya maju atu-atu ya berkurang ya wis lah. Wong umur-umur kayak kita ini ibarat HP itu memorinya tinggal berapa persen ya. Ya wis semampu-mampunya, semasuk-masuknya. Iya. Ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidak ada. Alladzina, orang-orang kafaru, kufur. Kufur itu perilakunya, kafir itu orangnya. Orangnya disebutnya kafir, perilakunya disebutnya kufur. Kafir kufur itu ada dua jenis. Ada namanya kufur akidah, ada namanya kufur nikmat. Kalau kufur akidah itu orang yang di luar Islam namanya kufur akidah. Ya apapun namanya, pokoknya yang di luar Islam itu namanya kufur akidah. Mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, macam-macam Konghucu, itu namanya kufur akidah. Lah yang kedua namanya kufur nikmat. Nah kalau kufur nikmat itu ya bisa jadi orangnya setiap Senin ya ngaji. Iya, tapi biasa jadi orangnya kufur nikmat. Gampangnya kufur nikmat itu orang kalau cerita nggak pernah enak itu. Kalau cerita tuh cap-cep mulu. Bu, gimana suaminya? Udah nggak kayak dulu. Pokoknya orang kalau cerita nggak pernah, hidupnya tuh kayaknya nggak pernah enak, itu namanya kufur nikmat. Ditanyain tentang anak, aduh anak saya mah kuliah sono kemari nyari kerja nggak nemu-nemu. Bu, usahanya gimana? Pokoknya intinya orang kalau cerita gak pernah enak itu tanda kufur nikmat. Lah ketika Rasulullah survei ke neraka, langsung gak main-main, surveinya langsung ke neraka. Rasulullah kaget, ternyata penghuninya itu lebih banyak perempuan. Baru ini loh saya dengar ngaku itu. Nah, ketika itu kan Rasulullah ada targetnya kan, targetnya itu malaikat Jibril. Rasulullah agak kaget, loh kok wanita? Apa mereka enggak ngaji? Jawaban Jibril, sama suaminya ya rajinan istrinya. Suami itu dengerin ceramah paling kalau Jumat, iya kalau melek wong kadang tidur. Kok sudon sama laki? Tapi emang bener. Loh, kalau lagi di atas mimbar itu kan saya lihat ke bawah kan kelihatan. Apalagi masjidnya pakai AC adem, karpetnya empuk. Kalau yang datang duluan itu biasanya yang dicari dinding kayak begini. Nyender.
Kalau udah bertahun-tahun yang lalu, waktu musim batu itu tahun berapa ya? Musim batu cincin dulu. Oh iya. Nah itu pernah saya ditanya sama Pak Oman. Waktu saya mau khutbah Jumat di Al-Husna. 2013. Ngobrol begini, Ustaz pernah perhatiin nggak jamaah itu pada ngapain kalau Pak Ustaz khutbah? Jawaban saya saat itu ya ada yang dengerin, ada yang main HP, ada yang ngantuk. Enggak Pak Ustaz, coba ntar perhatiin. Begitu saya khutbah dulu waktu Al-Husna masih di bawah, kan mimbarnya tinggi. Iya. Saya perhatiin, oh ternyata pada begini. Sahabat tuh, begitu selesai sambil makan di ruang kantor, gimana Pak Ustaz? Iya, gini. Itu dan saya perhatiin dari berapa Jumat yang lalu. Biasanya beliau itu kan memberi pengumuman laporan keuangan mungkin ya sambil perhatiin. Oh iya ya. Dulu. Sekarang balik ke asal. Lah ketika malaikat Jibril ditanya tadi, jawaban lah puasa yo rajinan istrinya, laki memang kadang dari rumah sahur sampai kerjaan sahurapan. Ya. Lah kenapa kok ternyata wanita lebih banyak di neraka? Jawaban malaikat Jibril, hunna yakfurnal asyir. Hunna mereka yakfurna kufur. Tapi bukan kufur akidah loh ya. Kufur nikmat al asyir itu keluarganya. Nggak mensyukuri keadaan keluarganya. Mau ditanya suami, mau ditanya anak, mau ditanya mantu, ditanya cucu, semuanya ngeluh. Gimana mantu? Aduh, anak saya tuh salah ngambil mantu, ambil bini, mantu kayak gitu. Ditanya cucu, yo begitu. Ditanya kesehatan, yo begitu. Ditanya keadaan ekonomi, yo begitu. Itu namanya hunna yakfurna al-asyir. Mereka itu mengingkari kufur keluarganya, alias kufur nikmat. Padahal dia dikasih keluarga utuh. Di luar sana banyak orang yang ngarep punya anak, yo sampai sekian puluh tahun menikah gak punya anak. Yang dikasih anak malah ngeluh aja. Anak cuma ngabisin duit doang. Kuliah 8 tahun gak kelar-kelar. Yang lain 4 tahun, beres ini 8 tahun. Itu pertanda disayang dosen. Makanya gak lulus-lulus. Itu kafaru. Kafaru itu ada 2 kemungkinan. Kufur akidah itu orang yang di luar Islam. Kalau kufur nikmat, ya bisa jadi orang Islam, bisa jadi sholatnya tekun, puasanya rajin, tapi kalau ngobrol, kalau ngomong, kalau cerita, kayak hidupnya itu nggak pernah enak, ngeluh aja, apa aja pokoknya nggak pernah enak. Lah kalau yang kufur akidah itu kalau memang ia sampai akhir hayatnya kok nggak tobat, ya nanti itu ada ayat yang innalladzina kafaru, itu syarrul bariyah itu tadi. Tapi kalau kufur nikmat, karena dia iman masih ada harapan untuk nanti ia berpindah ke surga. Kufur akidah kalau sampai mati ia permanen di neraka. Tapi kalau kufur nikmat ibarat di neraka cuman ngontrak. Yo mungkin bisa 500 tahun lah yo. Enggak lama cuman 500 tahun kok. Iyo ngontrak. Lah sekarang kita ini termasuk kalau kufur akidah enggak lah ya. Wong Islam semua ya. Yang kedua ini loh kayaknya. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan. Nih sekarang nih. Panas. Giliran hujan, ya mau berangkat ngaji hujan. Orang kalau kufur nikmat itu hidupnya nggak pernah tenang loh. Yakin asli nggak pernah tenang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Umpama dia dikasih karunia badan agak lebaran dari banding teman-temannya. Lah kalau orang kufur nikmat itu ngeluh aja. Gimana caranya nyari obat pelangsing? Lah ya alhamdulillah berarti enggak ngeluh. Yang dikasih badan agak minimalis ngeluh aja, nyari obat penggemuk badan. Orang yang dikasih badan tinggi ngeluh, badan kok kepanjangan kayak begini, kalau naik angkot susah. Giliran dikasih badan pendek, badan kok pendek begini semampai semeter aja gak sampai. Orang kalau ngeluh
apa aja nggak enak, tapi kalau syukur enak. Enak. Dikasih badan gemuk, alhamdulillah. Kemana-mana mah dikirain banyak duit aja. Ayo kan? Kemana-mana dipanggil bos. Iya Pak, bener Pak. Iya makanya. Pokoknya berbahagialah orang-orang yang gemuk. Bertanda Karena syukur. dia penyayang Pak Ustaz. Nah, yang dikasih badan kecil kalau syukur alhamdulillah. Yang lain bikin seragam 3 meter, saya mah semeter cukup. Ustaz, orang gemuk itu penyayang. Lah iya. Sisa makanan sayang gitu. Sayang, ngaji bawa makanan sendiri ya. Ya Pak, minum sendiri. Iya. Makanya intinya syukur. Orang syukur tuh enak. Apapun yang terjadi enak. Orang yang ngontrak kalau syukur alhamdulillah. Saya ngontrak kalau banjir tinggal pindah. Yang punya kontrakan alhamdulillah tiap bulan saya terima. Coba kalau nggak syukur dibalik, mumet. Yang syukur hidup bertahun-tahun kok ngontrak aja. Yang punya kontrakan kok kayak gini. Alhamdulillah jadi Iya. Makanya kita itu dilatih syukur. Kondisinya apa aja kalau syukur tuh enak. Orang yang badannya tadi itu tinggi, alhamdulillah kalau jemur nggak perlu pakai. Yang badannya pendek kalau jemur, kalau ngepel nggak usah jongkok, alhamdulillah. Enak jadi orang. Lah orang kufur paling nggak enak. Wes pokoknya hidupnya ngeluh aja. Isinya ngeluh. Orang kalau ngeluh mulu cepet mati. tukang nyinyir. Tukang iya bahasa sekarang nyinyir. Siapa aja pemimpinnya pokoknya nyinyir mulu. Susah. Apa ini? Kafaru lah, kafaru. Tapi apakah kafaru yang di sini yang dimaksud itu bukan? Yang dimaksud di sini adalah yang kufur akidah itu tadi. Lah siapa itu orang yang kafaru? Min ahlil kitab. Siapa itu ahlil kitab? Ahlul kitab itu Yahudi. Karena dia punya kitab Taurat. Nasrani karena dia punya kitab Injil. Apakah Nasrani yang Kristen sekarang? Wallahu a'lam. Tapi kalau kata para ahli bukan. Karena Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Nabi itu masih mengakui Allah pencipta alam raya ini, tapi hanya tidak mengakui Nabi Muhammad. Karena mereka itu kecewa. Mereka itu dalam kitabnya udah tertera bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang ciri-cirinya terlahir udah gak punya bapak. Kemudian umur sekian tahun ditinggal ibu. Hidupnya berpindah-pindah dari pengasuhan satu pengasuhan selanjutnya. Itu ciri yang disampaikan dalam kitab suci agama mereka. Mereka berharap nabi yang lahir itu kalau nggak dari bangsa Yahudi, ya bangsa Nasrani. Ternyata yang lahir dari bangsa Quraisy. Makanya akhirnya mereka kecewa. Begitu kecewa udah kadung gengsi. Wes pokoknya akhirnya nggak mau mengakui. Makanya mereka disebut ahlul kitab. Di zaman Rasul ahlul kitab, pernikahan dengan mereka ahlul kitab sah. Mereka yang nyembelih dimakan oleh orang Islam sah. Wah, mereka mengakui Allah, hanya tidak mengakui Nabi Muhammad. Lah kalau ahlul kitab sekarang, yo wallahu alam. Tapi kalau saya baca-baca dalam buku-buku tulisan para peneliti, bukan itu maksudnya. Itu dulu. Kemudian selain ahli kitab itu wal musyrikin. Musyrikin itu selain orang Islam yang selain Yahudi Nasrani. Yo bisa jadi kalau saat itu yo Majusi. Kalau sekarang yo Hindu, Buddha, Konghucu, Dharma Gandul, Serat Centani, Gatoloco, kalau di Sunda apa Sunda Wiwitan yo. Pokoknya yang selain Islam, selain Yahudi Nasrani itu namanya musyrikin. Orang-orang yang murni menyekutukan Allah. Lah kalau kita ini ya kadang iya, ya moga-moga enggak. Tapi kalau musyrik, syirik itu kan terbagi dua kelas. Kelas pertama namanya syirik khofi. Bukan kopi loh, khofi. Pakai kho sama fa sama ya. Khofiyun itu artinya samar-samar. Ini mungkin bisa menjangkiti kita. Kadang omongan keceplosan, kebablasan itu bisa
terjerumus ke syirik khafi. Makanya yuk kita diperintahkan untuk banyakkan istighfar itu bisa jadi begitu. Umpama begini, ada buka warung umpama, berapa hari ini kok sepi ya? Pembeli itu sepi. Lah kebetulan ada tetangga atau temen ngasih burung perkutut, terus digantung di depan toko. Nah, begitu digantung nggak lama pembeli datang langsung, perkutut bikin rame dagangan saya. Ini syirik tapi khafi, samar. Ini bisa menjangkiti orang yang rajin ibadah, bisa jadi. Atau umpama, mohon maaf, ibu punya penyakit umpama ya moga-moga pada sehat lah ya. Lah ya umpama lah berapa hari pertemuan nggak bisa ngaji. Lah kebetulan terus ngaji. Begitu ditanya, Bu, dengar kabar katanya sakit. Iya kemarin, berobat di sono, mantep paten. Langsung begitu di sembuh. Itu seakan-akan menomorduakan Allah. Maka ayatnya wa idza maridtu wa huwa yashfi. Biasanya di rumah sakit Islam itu ditulisi ayat itu di kamar-kamar itu. Biasanya di Surat Muhammadiyah ya yang banyak ya, kayak di Cempaka Putih, di mana itu Sukapura, itu setiap atas tempat tidur itu ditempeli ayat itu, biar tidak terjerumus ke kesyirikan ketika suatu saat nanti dikasih sembuh. Di situ ada ayat fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter itu sebagai wasilah, obat sebagai perantara. Itu untuk jagain jangan sampai orang yang berobat terjerumus kepada kesyirikan. Itu namanya syirik khafi, syirik yang tersamarkan. Itu bisa jangkiti siapa aja. Bahkan orang yang sering ngaji bisa jadi kalau dia nggak hati-hati. Umpama kayaknya saya perhatiin akhir-akhir ini ibu kok ekonominya bagus. Waqiah. Wih bahaya malah menduakan Allah dengan ayatnya. Boyo, alhamdulillah. Berarti itu udah Allah dulu baru waqiahnya. Alhamdulillah waqiah. Alhamdulillah duha. Kalau berobat ya tadi, alhamdulillah saya berobat ke sono. Alhamdulillah, entah Allah ngasih rezeki kok pas ada burung perkutut. Tetap menomorsatukan Allah. Itu namanya syirik khafi. Yang kedua syirik jali. Kalau ini insya Allah enggak lah ya. Syirik jali itu yang begitu dagangan sepi langsung datang ke danau depan situ. Ngapain jauh-jauh situ? Jauh-jauh di situ loh, di kali kan ada pohon gede tuh, langsung naruh apa langsung. Iya tuh depan pohon apa kok, pohon asem. Bah, ini udah sebulan dagangan sepi bah. Insya Allah kalau itu enggak lah ya, enggak kalau itu. Tapi yang pertama tadi itu mungkin. Lah kalau orang daerah masih itu dulu, karena saya itu lahir di kampung yang Kejawen. Kejawen itu ya Islam, tapi kepercayaan dengan itunya itu lebih kental daripada Islamnya. Wong masjid, kalau masjid sih hidup terus, musola kadang sehari semalam itu azan cuman maghrib tok. Setiap ada momen-momen katanya perapatan itu sajen berderet. Itu dulu. Begitu sekarang karena yang melakukan itu udah pada meninggal, anak-anaknya nggak ada yang bisa ngelanjutin, ada yang masuk pesantren pada kenal, insya Allah udah mulai ditinggalin. Zaman saya kecil itu Kejawen masih kental banget. Orang mau panen itu sajennya saat berkabar. Kalau panen padi sajennya ini, panen singkong sajennya ini. Saya dulu bapak saya panen singkong, itu kan dikasih degan kelapa muda. Saya ambil, saya minum langsung ditampol dari belakang. Jangan duluin, ntar setannya marah. Ya Allah, wis bohlah. Ya wis, alhamdulillah sekarang udah enggak seperti itu, udah berubah. Musyrikin.
Orang-orang kafir, orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan musyrikin itu munfakina, tidak akan meninggalkan agama lama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al bayyinah. Bayyinah itu artinya bukti nyata. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, agama yang lain itu gak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang bukti nyata. Tapi ketika datang bukti nyata, mereka masih belum mau iman karena bukti nyatanya ternyata bukan dari golongannya. Bukti nyata itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti nyatanya itu siapa? Ya Rasul. Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ditafsirkan begini, orang-orang kafir itu yang mau ahli kitab, mau musyrikin, mereka nggak akan percaya sampai datangnya bukti nyata. Loh, bukti nyatanya apa? Ya Nabi Muhammad itu. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah benar-benar jadi Rasul, ya ada dari sebagian mereka yang menghilangkan gengsinya, akhirnya masuk Islam. Tapi ada yang tetap dengan gengsinya, yo sampai mati mereka belum Islam. Termasuk yang membuat Rasulullah sedih itu paman plus besan. Siapa bu namanya? Pamannya plus besannya. Sampai mati itu belum iman karena masih ada gengsi. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi. Karena Abu Thalib itu sekandung dengan ayah Nabi Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Lah Abu Thalib itu kan pamannya Nabi karena ayah sekandung dengan ayahnya Rasulullah. Berarti kan paman ya. Kalau orang Betawi apa? Encing. Kalau orang Sunda apa? Uwak. Mamang. Kalau orang Jawa Pak D. Jadi besan karena Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali. Makanya disebutnya Ali bin Abi Thalib. Ali anaknya Abu Thalib. Dinikahkan dengan putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. Paman plus besan. Dan yang ngasuh Rasulullah dari umur 12 tahun sampai Rasulullah nikah. Berarti 12 sampai 25, 13 tahun Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib ini. Begitu Rasulullah jadi Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab kan musuhi Rasulullah. Tapi Abu Thalib bela Rasulullah. Orang bela perjuangan Rasulullah, tapi dikehendaki oleh Allah sampai akhir hayat belum iman. Karena dalam hatinya masih ada rasa gengsi, walaupun yang jadi Rasul ini ponakannya. Ya mau ponakan mau apa, kalau sifat gengsi kan ya tetap ada aja ya. Maka ketika Abu Thalib itu wafat, meninggal, Rasulullah itu kalau bahasa kita kayak sedih ya. Wong ini paman, ini besan, pengasuh lagi. Lah kok sampai meninggal belum iman. Nah, dalam kesedihan itulah kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Paman besan gimana kurang cintanya Rasulullah. Tapi walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Kita ini bukan apa-apanya. Lahir di sini, jauh dari asal datangnya Islam, jauh dari masa diutusnya Rasul 15 abad, 1500 tahun. Tapi Allah memberi hidayah, ini adalah anugerah Allah. La rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu adalah Rasul. Rasul itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya utusan. Jadi misalnya ibu diutus untuk menyampaikan surat undangan, berarti ibu namanya utusan.
Kalau diarabkan Rasul, tapi bukan Nabi. Rasulun seorang utusan minallah, dari Allah. Lah kalau dari Allah ya terserah Allah yang ditunjuk orang mana. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah dari bangsa Quraisy. Dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Yang tugasnya yatslu, membaca. Makanya sering kita dengar MTQ. Pernah dengar ya istilah MTQ ya? Musabaqah lomba membaca Al-Quran. Lah kan Rasulullah nggak bisa baca, kok tugasnya membaca? Membaca itu belum tentu membaca tulisan begini, enggak. Kan kadang ada orang begini, wah orang itu hebat bisa membaca tanda-tanda alam. Kan bukan membaca tulisan kan ya? Bukan. Membaca itu bukan hanya terus kita melihat ada tulisan, ada huruf, kemudian dibaca, bukan. Yatslu yang membacakan, suhufan. Suhuf, pernah dengar kata suhuf? Apa artinya suhuf? Suhuf itu lembaran. Nah itu yang udah protol-protol itu namanya lembaran. Nah kalau jadi satu begini namanya mushaf. Kalau lembaran namanya suhuf. Nah itu namanya suhuf tuh. Ya lembaran-lembaran itu loh. Kalau dijilid jadi satu ini namanya mushaf. Suhuf itu lembaran, kalau udah dijilid jadi satu namanya mushaf. Maka ini disebut mushaf. Kalau yang udah lembaran-lembaran itu yang sobek, yang protol kayak gitu, itu namanya suhuf. Karena memang dulu Quran itu tidak utuh seperti ini. Di zaman Rasulullah, Quran itu ya berbentuk lembaran, tapi bukan dari kertas, karena saat itu belum ada kertas. Ya kadang ditulis di kulit binatang. Ya kayak sekarang kan ada ya kadang hiasan dinding yang dari kulit kambing ditulisi ayat kursi, kadang ditulisi Al-Ikhlas, ya kayak gitu. Kemudian satu lembar, satu surat dikumpulin. Namanya suhuf. Dan dulu tulisan Al-Quran itu nggak kayak sekarang ini. Dulu tulisannya itu tanpa titik. Bacanya kayak apa? Untuk membedakan ba, ta, sa, nun, ya. Bedanya apa? Nggak ada ya yang membedakan titik. Ba titik 1 bawah, ta titik 2 atas, sa titik 3 atas, nun titik 1 atas, ya titik 2 bawah. Itu yang membedakan kan titik. Lah dulu zaman Rasulullah itu Quran nggak ada titik. Setelah Rasulullah wafat belum ada titik. Sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum ada titik. Setelah di masa akhir pemerintahan Ali ganti ke Muawiyah, baru ada seorang ulama namanya Aswad Ad-Du'ali. Aswad itu artinya hitam, karena memang ini orang dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Kulitnya ireng ya. Seireng-irengnya orang Indonesia, kalau jejer mereka kita jadi putih. Nah, cobalah kalau pas lagi umroh atau pas lagi apa kayak ketemu jejeran aja, putih banget kita. Namanya Aswad Ad-Du'ali. Itu orang yang pertama kali ngasih tanda baca titik itu. Ba 1 bawah, ta titik 2 atas, sa titik 3, jim, ha, ho itu kan ya bedanya di titik ya. Jim 1 tengah, ha nggak ada, ho 1 atas, dal titik, ro za titik, sin shin titik, sod dot to do fa kof ain din, semuanya bedanya di titik. Lah itu dulu yang pertama kali tuh, nah ngasih tanda titik itu namanya Aswad Ad-Du'ali. Iya namanya juga Aswad, ireng. Sahabat Nabi ya sesuku dengan Bilal. Oh ternyata banyak orang-orang dari kulit hitam yang namanya abadi sampai sekarang ya. Bilal itu sampai sekarang kalau ibu mau terawih hari ini Bilalnya siapa? Bilal itu nama orang. Orangnya yo tadi Wireng, tapi namanya dikenang sampai sekarang. Lah setelah ada titik, lah Islam kan mulai nyebar keluar dari Jazirah Arab. Mulai sampai ke Yaman, sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke keluar-keluar. Lah mulai orang kesulitan untuk baca, walaupun udah ada titik.
kan satu kesulitan ya. Akhirnya ada tanda baca fathah, kasroh, dhammah, dhammatain, tasdid dan lain-lain. Itu menyusul setelah sekian puluh tahun Rasulullah wafat. Udah ada tanda baca fathah, kasroh, orang baca masih keliru. Baru kemudian ada tanda wakof yang sekarang itu. Ada mim, ada lam alif, ada sod lam, ada kof lam. Karena kalau orang berhenti salah, mengarti Quran bisa menjadi salah. Mungkin udah pernah saya contohkan dulu waktu ngaji surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Kalau berhenti di situ bahaya. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Maka kalau pengen gak celaka gak usah sholat. Lah iya kalau berhentinya salah. Makanya ada tanda wakof itu supaya kita nih kalau baca Quran nggak salah berhenti. Karena kalau salah berhenti bahaya. Fawailul lil musallin. Fawailun maka celaka besar. Lil musallin untuk orang-orang yang sholat. Kalau artinya berhenti di situ. Makanya itu haram berhenti di situ, harus lanjut. Alladzina hum an salatihim. Makanya bacanya harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Makanya kalau berhentinya salah, baca terjemahannya nanti salah. Lah kalau sampai fatal kayak begitu kan bahaya. Lah kalau didengar orang, oh berarti orang sholat itu celaka. Berarti kalau nggak celaka ya nggak usah. Itu bahaya. Atau kalau contoh gampangnya beginilah. Dalam bahasa Indonesia, orang ngomong kalau berhentinya keliru, intonasinya keliru, orang memahaminya keliru. Contoh, umpama ada orang ngasih tahu begini. Ibu Ani, ibu kucing, kucing ibu mati. Ada orang ngasih tahu begini, Ibu Ani, kucing ibu mati. Ibu Ani, koma. Kucing ibu mati. Itu kan memberitahu kepada Ibu Ani bahwa kucingnya mati. Coba kalau komanya dipindah, Ibu Ani kucing mati. Ibu mati. Beda kan artinya? Beda, walaupun kalimatnya sama, tapi tanda wakofnya, kalau bahasa Quran tanda wakofnya beda, maka akan berbeda. Maka kemudian jadilah tanda wakof. Tanda wakof sudah ada, tapi orang bacanya kebalik-balik. Mana huruf ain, mana huruf alif, mana huruf ha, mana huruf ha, mana huruf sa, mana ta, mana sya. Apalagi kalau di kasroh, ada thi, ada si, ada shi, ada si, beda-beda. Akhirnya kemudian ditemukan ilmu tajwid, makharijul huruf diantaranya. Nah sekarang kita orang sekarang itu ibarat makanan udah jadi, udah tinggal makan. Jadi prosesnya itu panjang. Lah kalau ada yang teriak kembali ke zaman Nabi, itu Quran hapus tanda wakof, hapus tanda baca, hapus titik. Itu baru Quran di zaman Nabi. Nah kita ini Quran udah, kalau isinya tetap sama persis, yang berubah hanya tanda bacanya. Itu suhuf dulunya memang begitu. Lah dicetak utuh begini, ini mulai di zaman Utsman. Makanya ini nyebutnya mushaf Utsmani. Mushaf yang pertama kali dicetak utuh, dijilid mulai zaman Utsman. Dulu di zaman Rasulullah masih lembaran, di zaman Abu Bakar masih lembaran. Karena Abu Bakar nggak berani untuk menyatukan begini, karena Rasulullah dulu nggak mesen, takut dibilang bid'ah. Wong Rasulullah nggak nyontoin. Nah kemudian Umar yang ngotot. Kalau bahasa kita begini, Khalifah, ini kalau nggak dikumpulin jadi satu jadi mushaf, khawatirnya nanti lama-lama ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang. Terus kemudian para penghafal Quran banyak yang wafat, yang meninggal, lama-lama Quran hilang. Jadi yang mengusulkan pertama kali menyatukan begini adalah Umar.
tapi baru terbentuk pada masa Utsman. Lah orang yang dikasih tugas untuk jadi panitia pengumpulan mushaf Quran itu namanya Sabit bin Haris, siapa namanya? Lupa saya. Pokoknya ada yang panitia yang ditunjuk khusus untuk mengumpulkan ini. Nah itu proses terjadinya sampai sekarang ini. Lah tadi ibarat makanan, kita ini tinggal makan aja kadang emoh ya. Iya, gimana perjuangannya orang zaman dulu kayak gitu. Suhufan mutahharah, yang disucikan. Karena ini adalah suci. Kalau dalam surah Al-Waqiah itu kan ada yang ayat, ada yang hafal. La yamassuhu. Lanjutannya. Yang lain. Bantuin nyambung, masuk sendirian. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Tidak boleh menyentuh ini kecuali orang-orang yang suci, karena ini diturunkan min Rabbil. Ini kalau ada yang protes, itu kan sama kertas. Iya, kertasnya sama, tapi yang di kertas ini loh yang mahal. Sama-sama kertas, kalau atasnya itu ada tulisannya sertifikat tanah lagi ya. Dan saya masih belum. Bentar lagi. Sama-sama kertas, kalau atas ada tulisannya sertifikat tanah lagi. Itu walaupun kertas lembar harganya bisa miliaran ya. Sama-sama kertas, lebarnya nggak lebar, lebih lebar HP saya ini. Tapi kalau itu dicetak warnanya merah, ada gambar 2 orang pakai peci, yang satu pakai kacamata, satu enggak, ada angkanya 1000000. Jadi duit 100.000 ya. Dikasih nggak ada yang nolak ya. Padahal sama-sama kertas. Yang membedakan apa? Isinya. Lah ini sama kertas, tapi yang membedakan isinya. Ini kertas jadi mulia terhormat karena isinya ada Al-Quran. Kertas aja jadi mulia karena Al-Quran. Mosok manusia kok. Yo. Ini Quran nih, kertas nih. Orang bawanya aja hati-hati. Mau ngambilnya wudhu dulu. Saya pernah lihat Bu, langsung saya tegur, ya ibu-ibu begini nih. Pada saya datang agak awalan, baru Yasin baru mulai. Nah kemudian kan buku Yasin kan ngumpul di depan begini. Nah ada ibu yang di belakang, kok Yasin dong, atuh diambilin. Itu bukan kok enggak dilempar gini. Wih, ya Allah. Kayak ngelempar gitu dari sini begini nih. Kebetulan yang sono nangkepnya ya pinter, apa mantan kiper ya. Ya Allah, saya bilang Bu, itu memang kertas, tapi yang di dalam kertas itu bukan sembarangan tulisan. Seandainya itu sertifikat tanah ibu ada yang kan udah dilempar begitu enggak? Enggak. Yuk di hati-hati yuk. Itu Quran. Suhufam mutahharah. Lembaran-lembaran yang disucikan. Lalu bagaimana seandainya kalau ada yang sobek-sobek? Kalau di sini alhamdulillah rapi ya. Kadang kalau di musola yang lama kan kadang ada robek-robek. Kalau bisa memang disimpan, itu pun naruhnya di atas. Tapi kalau terpaksa lebih baik dibakar. Tapi ini langkah terakhir ya, dalam Fathul Mu'in hukumnya makruh. Tapi itu sudah langkah penyelamatan terakhir. Kalau ada misalnya di rumah punya mushaf yang udah sobek-sobek, udah nggak bisa dibaca, udah nggak utuh, lebih baik dibakar. Tapi bakarnya jangan di tanah, jangan di bawah. Biasanya kan ada tempat sampah yang dari seng itu ya, kan ada tutupnya. Nah taruhlah di atas itu dibakar. Nah setelah itu mah abu mau namanya udah jadi abu. Itu langkah terakhir. Kalau sudah nggak ada cara lain. Ini saya pernah agak gimana itu ya. Anak-anak kita yang di sekolah itu kan ada pelajaran agama ya. Lah kadang ada LKS apa namanya, itu kan kadang tertulis ayat-ayat Quran. Kemudian ya kalau hadis Nabi sih nggak masalah, ini Quran. Lah kadang mungkin maknya karena nggak ngerti dijual kiloan.
Begitu dijual kolean ketemu tukang sayur, ujung-ujungnya buat bungkus cabe. Lah kalau buat bungkus cabe, ibu yang belanja nggak ngerti, akhirnya nyampe rumah ya dikuel-kuel, lempar ke tempat sampah, apalagi kadang ikut. Kalau memang kita tahu itu ayat Quran tadi, ambil, pisahin, bakar. Tapi jangan yang penting Arab. Ntar yang penting Arab, iklan di tulisan obat nyamuk ya Arab. Iya nggak apa-apa kalau itu yang ya makanya yo sedikit-sedikit kita ngaji biar oh ini ayat Al-Quran, ambil, pisahin. Saya pernah lagi naik motor, saya lihat tulis apa ya lembar LKS ini. Ya saya berhenti, saya ambil, saya kantongin. Nyampe rumah saya kumpulin di kardus, tapi saya di atas, nanti kalau udah kumpul banyak bakar. Itu udah langkah paling akhir untuk menyelamatkan yang suhufam mutahharah itu tadi. Baru dapat 2 ayat, pada 8 ayat masih lama berarti. Wallahu a'lam bishawab. Asar jam 3 kurang ya? Sekitar.